Siapa tak kenal madu? Cairan kaya manfaat yang dihasilkan oleh lebah ini sejak dulu sudah begitu akrab di sekitar kita, baik untuk konsumsi biasa ataupun obat herbal. Banyak hal yang kita dengar tentang madu, yang paling sering adalah tentang kualitas keasliannya. Sebagian besar pemahaman tersebut datang dari mulut ke mulut tanpa adanya upaya pencarian informasi yang sebenarnya. Uniknya, belum ada literatur yang mendukung hipotesis yang beredar di masyarakat. Ketika hendak membeli madu, sering kita merasa ragu akan keasliannya. Untuk memastikan madu itu asli atau palsu, memang bukanlah perkara mudah. Namun jangan khawatir, Anda bisa mendeteksinya dengan menyimak mitos atau fakta seputar madu berikut ini. Supaya nggak kena di madu, kita harus tahu tentang madu lebih dalam. Supaya nggak kena di madu, aduh, oke. Dan sudah bersama kita Dr. Jualita, spesialis gizi klinik. Halo. Ya. Mas Kurniawan, suka madu nggak? Atau punya madu? Atau mau madu, waduh. Nggak, suka banget. Suka. Madu. Suka mau konsumsi madu. Madu yang Suka. seperti apa nih? Yang sukanya kan banyak nih jenisnya. Saya dan keluarga suka madu Arab ya. Madu Arab. Cuman nggak tahu jenis madunya. Cuman di rumah sering minum madu Arab. Emang rutin minum Rutin, madu. iya. Oh, rutin minum madu. Nah, Dok, Ya. ini masyarakat mungkin sudah banyak yang mengganti gula pasir dengan madu ketika minum teh. Nah, apakah ada perbedaan? Kan sama-sama manis nih, madu dan gula pasir. Nah, mana yang lebih baik, Dok? Apakah kita dengan gula pasir atau madu ketika minum teh? Ya, gula pasir sama madu dia sama-sama isinya adalah gula. Oke. Tapi yang gula pasir isinya dia sukrosa bilangnya. Dia glukosa dengan fruktosa. Sementara si madu ini dia isinya gula tapi ada tambahannya. Jadi dia juga Tambahannya apa nih, mengandung. Dok? Nah, dia mengandung vitamin dan mineral. Kemudian dia juga ada antioksidannya. Oh, jadi ini kita berbicara tentang komposisi madu ya, Iya. Dok? Ya, Nah, ini di ini, sini Dok, sudah ya. ada. Iya. Di Komposisi sini madu. komposisi madu Iya. itu dia kalau kita lihat glukosa, fruktosa, Iya. kemudian ada maltosa, sukrosa, ini dia semua karbohidrat. Iya. Jadi kalau bicara tentang madu, kita bicara tentang karbohidrat pastinya. Kemudian airnya hanya sekitar 17-18%. Makanya kalau dilihat memang pekat ya Betul, kelihatannya ya. karena airnya hanya 17%. Tapi madu ini dia mengandung juga beberapa mineral dan juga vitamin, sehingga dia memang lebih unggul. Vitaminnya gitu. apa saja, Dok? Vitamin yang ada di dalam madu ini vitamin C ada, Iya. kemudian vitamin B juga ada, gitu. Oke. Nah, Oke. dilihat di sini. Iya. 1 sendok makan madu itu kalorinya kira-kira 64. Kalau 1 sendok gula pasir, 1 sendok gula pasir hampir sama, sekitar Hampir sama. 50 kilokalori juga. Jadi yang membedakan nih apa nih, Dok? Iya. Yang Gula membedakan dan juga adalah madu. Yang membedakan adalah vitamin dan mineralnya. Kalau di gula pasir nggak ada. Tidak Kalau di gula pasir Iya. nggak ada, makanya Betul. madu ini memang lebih unggul. Iya. ya, tadi bilangnya. Kemudian satu Oke. lagi, ada yang namanya indeks glikemik. iya. Kemampuan suatu makanan untuk meningkatkan gula darah. Ya. Si madu ini dia lebih rendah indeks glikemiknya. Oke, Jadi lebih aman untuk dikonsumsi. lebih aman untuk- dikonsumsi dan bahkan Dikonsumsi Iya. untuk orang sehat ya. Oh, Iya. iya. Kalau untuk diabetes beda lagi. Beda lagi Iya. ya. Jadi Iya. indeks glikemiknya lebih rendah daripada gula sehingga kita juga Iya. jadi lebih lama ya untuk lapar lagi. Iya. Oke. Dan ini jenis vitamin yang ada di dalam madu, Dok, Betul. ya? Jadi Iya. memang dia ada vitamin C, kemudian ada vitamin-vitamin B, tiamin, riboflavin dan lain-lain. Ada vitamin E juga, vitamin D. Tapi memang dengan kadar yang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan bahan makanan Iya. sumber lain. Oke. Dan ini yang membuat madu ada khasiatnya dalam menyembuhkan atau mungkin katanya madu itu bisa membantu untuk menyembuhkan luka. Oke, Oh, jadi ada ini. 3 nih yang manfaat Khasiat dari madu. Khasiatnya yang paling unggul. Yang pertama dia itu efeknya anti peradangan, anti inflamasi. Ya. Jadi sudah ada penelitiannya bahwa kalau diberikan pada anak-anak yang dia kena batuk pilek, diberikan malam hari setengah sendok teh aja bisa mengurangi gejalanya. Kemudian yang kedua, dia punya efek juga antimikroba. Makanya sekarang itu sudah banyak penelitian yang menggunakan madu pada perawatan luka, Ya. luka bakar yang derajatnya ringan tapi gitu. Kemudian yang ketiga, efek antioksidan gitu. Jadi 3 manfaat ini yang paling Iya. unggul. Oke. Nah, bicara tentang madu, ini kan mungkin di masyarakat ada yang mengenal, oh ini madu asli, ini madu yang buatan. Iya, Nah, iya. Dok, bisa nggak dijelaskan pada pemirsa
bagaimana untuk membedakan nih madu asli dengan madu buatan? Iya, ini penting nih supaya kita tidak tertipu. Jadi memang sekarang itu cara membuat madu yang buatan itu banyak banget triknya. Dia bisa membuat madu benar-benar mirip dengan aslinya. Jadi warnanya hampir sama. Kemudian kekentalannya juga hampir sama. Karena dia bisa nambahin gelatin supaya bisa kental seperti itulah. Jadi kalau lihat secara umum warnanya hampir sama dengan yang madu asli. Nah, ada satu penelitian yang dilakukan di Indonesia. Jadi dia membandingkan antara madu asli dengan madu buatan. Madu buatan artinya yang dibuat dengan menambahkan bisa glukosa, fruktosa maupun gelatin supaya hampir sama gitu. Nah, caranya di depan kita ini ada berbagai jenis madu, Dok. Nah, bagaimana, Dok, tadi cara membedakan madu asli dengan madu buatan? Ya, jadi kan ada banyak banget tuh caranya. Nah, ternyata yang paling signifikan adalah kita bisa melihat kelarutan madu ini di air. Oke, kita coba ya. Jadi kita ambil. Kita juga nggak tahu ini madu asli atau enggak ya. Betul. Iya, jadi ini tiga jenis madu ini ya. Madu tiga. Oke. Kita masukkan. Nah, kalau di penelitian tersebut madu yang dia seperti ini, jadi dia seperti membentuk apa ya, pita ulir, dan tidak mudah larut. Ini adalah madu yang asli. Seperti yang kedua. Ya. Sedangkan kalau yang madu buatan dia akan lebih cepat larut. Ini berarti seperti yang pertama dan yang ketiga. Iya. Berarti ini bisa dikatakan madu yang kemungkinan besar kalau ini adalah yang asli. Ya. Oh, seperti ini. Karena memang secara fisik madu itu dia lebih kental. Jadi kalau madu yang asli itu ketika dilarutkan dia akan tetap terpisah ya. Betul. Jadi seperti air dan minyak. Iya. Tapi kalau madu buatan ketika dilarutkan di dalam dia air akan maka cepat bergabung akan dengan lebih air. mudah larut. Yang ini juga sepertinya buatan ya, Dok ya. Sepertinya buatan karena tadi saat kita masukkan ini mudah larut dia. langsung mudah larut. Ya. Mungkin ada juga bukan langsung buatan mudah tapi madu larut. asli tapi dia ditambahkan macam-macam gitu. Ini sekali lagi kalau misalnya yang asli ini terlihatnya seperti ini ya. Iya. Madu asli dia bisa lihat kayak uliran gitu dia ya. tidak akan mudah larut ya. Betul. Jadi akan terpisah seperti air dan minyak. Iya. Oke, ini yang asli ya. Iya. Iya, Dok. Kita balik lagi kepada madu dan gula. Tadi dokter bilang bahwa madu ini mengandung karbohidrat ya, mana itu juga gula. Nah, apakah madu baik dikonsumsi oleh pengidap diabetes? Oke. Intinya untuk pengidap diabetes adalah dia harus tahu berapa maksimal konsumsinya. Jadi orang dewasa dengan diabetes, misalkan dia mengkonsumsi 2000 kalori secara umum ya, dia hanya boleh konsumsi gula itu 2 sendok makan per harinya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya untuk orang diabetes, boleh nggak, Dok, saya konsumsi madu untuk menggantikan gula? Boleh, tapi tetap dia sesuai dengan maksimalnya, sehari cuma boleh 2. Nah, sehari yang 2 sendok itu juga harus dibagi. Yang satu itu buat bumbu masak. Kita maksudnya safe nih, buat bumbu masak kan pakai gula seringkali. Nah, yang 1 sendok lagi boleh pakai madu untuk minum misalnya. Oke, nah Kurniawan nih biasanya lebih memilih madu atau lebih memilih gula untuk memaniskan kehidupan? Karena saya orang Jawa, jadi memang manis tuh suka banget gitu. Cuman madu saya mengkonsumsinya sehari 3 kali. Nah, mumpung di sini pengen tanya juga nih, Dok, boleh ya? Ini kan bagus nih buat konsumsi atlet. Cuman permasalahannya idealnya untuk seorang atlet itu minimal mengkonsumsi itu seberapa banyak, terus maksimalnya itu seberapa banyak. Jadi untuk atlet nggak boleh lebih dari 1 liter misalnya sehari. Kalau 1 liter ngeri juga ya. Jadi intinya gini, tadi saya bilang konsumsi kita kan rata-rata 2000 kalori. Kalau 2000 kalori kira-kira gula pasir dan madu itu hanya boleh dikonsumsi maksimal 4 sendok makan. Jadi dia seperti sharing gula pasir dan madu. Jadi jangan madunya 4 sendok, gula pasirnya 2. Enggak, itu kebanyakan. Gitu. Tapi sebisa mungkin memang kita mengurangi konsumsi gula kan. Karena ini sama, dia gula juga. Gitu. Iya. Oke, Dok, ini sangat jelas sekali penjelasan tentang madu dan tentunya kita bisa mengkonsumsi madu dengan batasan yang benar, Dok, ya. Tadi ya 4 sendok saja. 4 sendok makan per hari. Saja. Dengan tetap mempertimbangkan konsumsi gula pasir juga. Kalau gula pasirnya udah nambah di bumbu masakan, berarti kurangin lagi. Kurangin lagi. Itu berarti dalam 1 hari kita mengkonsumsi gula ya maksudnya ya? Betul.
Oke. Dan pilihlah madu yang asli ya, dibanding yang buatan. Ya. Baik, terima kasih Dr. Jolita. Sama-sama. Penjelasannya, Mas Kurniawan. Terima kasih Mas Terima kasih. Kurniawan. Iya. 1 jam ya, nggak terasa kita membahas semua ini dan saatnya kami pamit undur diri.